warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN 15. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di acara yang berbahagia ini. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala SDN 15 Bapak Maksud dan Bapak Ibu Guru yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di sana. Ada tujuan dari saya ingin memberikan berbagi pengalaman saya selama menjalankan pendidikan guru penggerak. Pendidikan guru penggerak yang saya laksanakan adalah selama 6 bulan, namun karena beberapa ada libur, jadi sehingga ada 9 bulan lamanya. Dimulai bulan Agustus dan nanti selesai insya Allah bulan April akhir. Adapun saya ingin berbagi pengalaman banyak tentang bagaimana saya selama pendidikan guru penggerak. Pendidikan guru penggerak ini dilakukan secara daring, dilakukan setelah pembelajaran di sekolah selesai ya, jadi tidak mengganggu aktivitas mengajar. Kemudian dalam 1 bulan sekali juga diadakan bimbingan atau pendampingan individu yang dilaksanakan oleh CGP dan pengajar praktik di sekolah masing-masing CGP berada. Kemudian diadakannya lokakarya, itu berkumpulnya CGP dan pengajar praktik di Kabupaten Cirebon dan dilaksanakan di sekolah-sekolah yang sudah ditentukan. Adapun berbagi praktik ini, saya di sekolah ini sebenarnya tentang program yang ada di sekolah. Program ini sebenarnya sudah ada, namun kita inovasi kembali. Saya bentuk yang namanya itu program Gembira. Apa itu program Gembira? Program Gembira ini adalah program gerakan gemar berliterasi. Nah, ini yang di sebelah saya itu pengajar praktik yang setiap bulan itu datang ke sekolah ya Bapak Ibu, barangkali Ibu pernah lihat. Kemudian yang di sebelahnya itu Ibu Rena Sosialawati ini adalah fasilitator pengajar saat pembelajaran daring. Ya, ini kata-kata Pak Nadiem ya. Perubahan itu tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Sehingga jangan menunggu apa-apa untuk yang menunggu perintah. Bila langkah pertama untuk kita berubah untuk lebih baik lagi. Latar belakang masalah adanya program Gembira ini adalah diawali dari raport pendidikan murid tentang kemampuan literasi yang masih rendah. Pada tahun 2023 itu kemampuan literasi sekolah SDN 1 Winong ini masih rendah ya. Dibuktikan dari mutu raport pendidikan yang ada di PMM. Kemudian juga hasil wawancara tentang literasi terhadap guru dan murid, terutama di fase A yaitu kelas 1, 2, dan 3. Dari sini ini banyaknya murid yang memiliki kemampuan membaca masih rendah gitu. Sehingga saya mengambil langkah untuk membuat suatu gerakan atau program untuk bisa meningkatkan literasi membaca. Kemudian latar belakang kedua adalah karena sekolah SDN 1 Winong ini memiliki aset yang sangat bagus ya, terutama untuk guru-gurunya. Yang pertama, guru-gurunya itu banyak yang kreatif ya. Saya juga banyak
menganalisis bagaimana guru-guru di sekolahan SDN 1 Winong ini sangat terampil gitu ya. Apalagi guru-guru muda. Kemudian saya juga banyak belajar dari guru-guru senior gitu tentang bagaimana pembelajaran di sekolah. Dari aset yang kita miliki terutama tentang guru dan potensi siswa, kemudian dari modal manusia ya, dari Bapak Kepala Sekolah juga yang memiliki kompeten dalam bidang olahraga, sehingga memajukan juga untuk guru olahraganya juga berpotensi gitu ya, sehingga banyak bakat-bakat yang digali sehingga dapat meraih juara untuk ke tingkat yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian itu juga untuk dapat mencapai tujuan baik akademik dan non akademik sehingga pembelajarannya lebih bermakna. Kemudian latar belakang yang selanjutnya adalah modal aset utama, yaitu modal fisik. Modal fisik ini adalah sekolah SDN 1 Winong ini memiliki ruang kelas yang dapat dimanfaatkan melalui lingkungan dengan lingkungan kaya dengan teks gitu, sehingga kelas itu tidak kosong ya. Jadi banyak teks atau bacaan-bacaan di kelas itu sehingga dapat memanfaatkan atau meningkatkan kemampuan membaca siswa melalui pojok baca, melalui mading kelas gitu, sehingga anak ini dapat memotivasi untuk bisa belajar membaca. Kemudian dari aset yang selanjutnya adalah sumber finansial. Kita ketahui bahwa sekolah SDN 1 Winong ini memiliki aset atau sumber finansial utama, yaitu dari dana BOS. Hal ini juga bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan program kegiatan dari kokurikuler yang berdampak positif untuk muridnya. Kemudian selanjutnya program ini juga meningkatkan kepemimpinan murid, sehingga harus dikembangkan melalui program yang berdampak pada murid sehingga membentuk karakter profil pelajar Pancasila yang terangkum dalam 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan mandiri. Dalam program ini terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan dari curah pendapat dengan murid, ya, ngobrol-ngobrol dengan murid, dalam kegiatan literasi ya, terutama dari membaca, menulis, dan berkreasi. Terlihat sekali saat diskusi dengan murid kelas 1, 2, dan 3. Adapun tujuan dari program Gembira ini adalah sebagai budaya positif di sekolah, meningkatkan kesadaran murid tentang pentingnya literasi. Literasi di sini adalah keterampilan berbahasa aktif, sehingga murid mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Selain itu juga dapat mengembangkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan baik akademik maupun non akademik. Selain itu juga program ini dapat menumbuhkan jiwa terampil atau kreatif murid sehingga pembelajarannya lebih bermakna. Adapun capaian dan langkah-langkahnya, murid memiliki kemampuan berbahasa aktif dan mandiri serta berjiwa terampil. Langkah-langkahnya, murid ini mengikuti kegiatan program Gembira ini meliputi 3 aktivitas ya. Aktivitas yang pertama adalah gencar. Gencar itu adalah gerakan membaca lancar. Kemudian aktivitas kedua adalah gemi. Gemi ini adalah gerakan menulis rapi. Dan yang ketiga adalah gesit. Gesit
siswa terampil. Gencar, gerakan membaca lancar ini diawali dengan siswa itu bergilir untuk membaca dengan bantuan atau bimbingan dari guru, sehingga anak-anak yang belum mampu membaca ini dibimbing langsung oleh gurunya. Kemudian setelah membaca terbimbing ini, siswa membaca suka-suka gitu. Suka-suka ini membaca sesuai dengan hobi atau kesukaannya, sehingga siswa dapat senang gitu membaca gitu. Terus juga bisa membaca di tempat yang mereka inginkan, misalkan di bawah baca atau di lesehan di bawah dan di kursi bisa. Kemudian gemi ini adalah gerakan menulis rapi. Gerakan menulis rapi ini saya menggunakan media buku harian, di mana buku harian ini siswa membuat sendiri dari buku biasa, kemudian dikemas menjadi buku yang sangat kreatif ya, sehingga memotivasi siswa untuk bisa menulis rapi. Nah, kegiatan gemi ini berkolaborasi dengan orang tua murid, khususnya kelas rendah ini, sehingga dapat melatih sosio-emosional siswa dan orang tua untuk belajar di rumah, sehingga orang tua itu sebagai guru bagi anaknya, dengan cara guru memberikan suatu bacaan ya di grup WhatsApp atau boleh sembarang gitu ya. Terus anak itu didiktekan untuk menulisnya di buku harian. Jadi ada timbal balik atau pembelajaran untuk orang tua dan anaknya di rumah. Kemudian gesit ini adalah gerakan siswa terampil. Gerakan siswa terampil ini terangkum dalam pembuatan pojok baca di kelas, sehingga hasil yang ia buat gitu ya, keterampilan yang dibuat itu akan dipajang di madi kelas atau pojok baca di kelas, sehingga anak merasa percaya diri bahwa hasil yang dia lakukan itu akan dipajang di kelasnya dan bisa dilihat oleh teman-temannya gitu. Adapun terampil di sini adalah anak-anak membuat sendiri karya dari barang-barang bekas yang tidak terpakai. Seperti halnya yang sudah kami lakukan adalah membuat ekobrik ya. Membuat ekobrik ini adalah kerjasama orang tua dan murid, sehingga dapat menghasilkan karya berupa tempat duduk untuk di pojok baca ya, yang pernah saya inginkan ya. Kemudian wali kelas juga sebagai pembina kegiatan kokurikulernya. Kemudian guru dan murid itu melakukan evaluasi terhadap program secara berkelanjutan, kemudian membentuk program yang sesuai dengan pendapat siswa, pilihan siswa, dan kepemilikan dari siswa tersebut, sehingga siswa merasa memiliki gitu program tersebut. Lalu juga murid mengikuti kegiatan program kuliah ini secara rutin setiap hari Selasa dan Sabtu. Kemudian dipersiapkan juga kegiatan pengembangan dalam ajang kompetensi di luar sekolah. Misalkan ada yang kegiatan tentang keterampilan gitu ya, keterampilan di lomba-lomba itu. Kemudian juga ada lomba literasi dan numerasi, itu yang kelas 3 dan kelas 4 itu juga berpengaruh gitu ya. Kemudian struktur program dan mitra. Targetnya itu adalah kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3, atau murid yang belum mampu membaca dari kelas 1 sampai kelas 6, itu bisa diikut sertakan. Kemudian pelaksanaannya adalah setiap hari Selasa dan Sabtu dilakukan setelah jam pelajaran selesai selama 1 jam. Terus mitra ini adalah kepala sekolah, guru kelas 1 dan 2 dan 3, terus pustakawan juga masuk ya, kemudian orang tua murid.
Modal fisiknya adalah ruang kelas, lingkungan sekolah dan perpustakaan. Modal finansialnya adalah dana bos. Modal sosialnya adalah koordinasi dengan kepala sekolah, komunitas belajar, dan orang tua murid. Kapasitas kelas dan sekolah atau sekolah. SD 1 Winong ini memiliki aset yang utama, yaitu dari guru yang kreatif sehingga dapat mencapai tujuan baik akademik maupun non akademik, dan pembelajarannya juga dapat bermakna. Kemudian memiliki aset utama yaitu modal fisik, ruang kelas yang dapat dimanfaatkan untuk membaca, dan memiliki sumber finansial dari dana bos dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembiayaan dalam kegiatan tersebut. Adapun adanya koordinasi yang baik antara keluarga sekolah, komunitas belajar, orang tua murid dalam melaksanakan kegiatan program Gembira ini. Adapun rencana evaluasi. Rencana evaluasi yaitu diawali dengan monitoring. Kepala sekolah melakukan monitoring jalannya kegiatan program tersebut. Kemudian pertemuan dengan guru kelas 1, 2, 3 setiap bulan sekali untuk mengevaluasi program yang telah berjalan. Kemudian membuat angkat murid bagaimana kelebihan dan kekurangan dari program yang telah berjalan. Kemudian merefleksikan kegiatan yang sudah berlangsung. Tantangan, setiap program itu pasti memiliki tantangan ya, atau hambatan. Tantangan dalam hal ini adalah dalam pelaksanaannya masih memiliki bimbingan dan pengawasan oleh guru ya. Kemudian terbatasnya koleksi buku di sekolah. Kemudian murid juga melakukan kegiatan, terutama siswa yang belum mampu membaca lancar ini kurang semangat atau cenderung tidak konsisten untuk melakukan kegiatan ini. Kemudian rencana solusinya adalah dengan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, pelaksanaan program dan pengawasan, terutama berkolaborasi dengan wali kelas. Kemudian siswa juga dapat membawa buku sendiri dari rumah ya, dan saling bertukar buku. Kemudian kita juga bisa mengadakan buku elektronik yang terdapat di website ya. Lalu baik guru kelas maupun guru dalam komunitas belajar ini atau komite kelas, orang tua juga ikut memberikan motivasi dan dorongan kepada murid untuk ikut dalam kegiatan program ini. Adapun ini gambar-gambar atau dokumentasi selama melakukan program Gembira. Yang pertama adalah program Gencar, ini bisa dilihat ya, membaca dengan bimbingan guru, anak-anak berbaris gitu ya. Kemudian membaca suka-suka, siswa bebas memilih buku yang disukainya. Kemudian dari program yang aktivitas yang kedua yaitu gerakan siswa terampil ya, ini bisa dari hasil-hasil yang sudah anak-anak kerjakan ya, hasilnya itu ya ada yang berupa goodie bag ya dari kain bekas, kemudian ekobrik menjadi kursi, kemudian huruf dari daun kering, kemudian kipas harapan yang ditulis oleh anak, kemudian membuat dari barang-barang bekas. Kemudian gerakan menulis rapi. Ini bisa dilihat ya dari buku harian anak yang dibuat. Kemudian hasil tulisannya bisa dipajang di mading kelas atau pojok literasi. Kemudian anak juga bisa memilih tempat ternyaman untuk menulis ya, dan media menulisnya bisa beragam ya, bisa di kertas lipat, bisa di buku tulis, bisa di buku harian. Kemudian ini program-program sekolah lainnya yaitu yang ada di sekolah SD 1 Winong, ada pembiasaan upacara bendera. Ini yang sebelah kanan ini murid, yang sebelah kiri adalah contoh teladan dari gurunya, memberikan contoh bagaimana menjadi pemimpin dalam upacara bendera. Kemudian pembiasaan sebelum
eh, masuk ke kelas, bisa kebiasaan tentang hafalan surat pendek, Asmaul Husna, dan pembacaan surat Yasin. Kemudian juga 6S ya, senyum, sapa, salam, dan semangat. Kemudian ini juga kebiasaan baik untuk bergotong royong, yaitu melakukan Jumat bersih setiap hari Jumat minggu kedua. Kemudian dapat belajar dengan kodrat zaman melalui pembelajaran di komputer ya, mempersiapkan diri untuk UNBK. Kemudian sholat zuhur berjamaah dan pembelajaran melalui program gembira. Terus adapun program-program yang lainnya adalah ekstrakurikuler yang sudah dilakukan banyak ya, sudah berjalan, yaitu ini Sabtu senam ceria setiap hari Sabtu. Kemudian ekstrakurikuler pencak silat dan topeng. Lalu selain itu juga menggali potensi olahraga ya yang sudah diraih banyak dari SDN 1 Inang ini. Kemudian kegiatan P5 juga berdampak positif pada murid, yaitu melalui kepemimpinan ya, murid dapat tampil dari depan anak-anak lain gitu ya, sehingga menambah percaya diri siswa untuk bisa menampilkan yang terbaik. Kemudian juga di sini kegiatan proyek itu bisa menanamkan nilai karakter Pancasila ini, mengenal makanan tradisional dan cara-cara membuatnya, sampai cara memasarkannya, usahanya gitu. Kita juga bersama-sama membangun melalui komunitas belajar ya. Komunitas belajar Winong 1 ini terlihat banyak ya kegiatannya. Kemudian juga komite kelas. Komite kelas ini adalah dibentuk dari orang tua murid, sehingga kita bisa memanfaatkan dan berkolaborasi demi memajukan program-program yang ada di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pemaparan dari saya dan berbagi pengalaman tentang pendidikan guru penggerak. Barangkali Bapak Ibu mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ibarat sapu ya, jika hanya sendiri maka susah ya, kita bareng-bareng bersama-sama untuk memajukan sekolah kita. Demikian pemaparan dan berbagi pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.